Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya anugerah, damai dan sejahtera atas kita semua dalam setiap medan juang dan medan lain kita masing-masing. Mari sebelum terlebih jauh menjalani hari ini, kita merenungkan firman Tuhan. Masih dengan tema tentang peran dan tanggung jawab kita sebagai bagian dari gereja, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 10 ayat 43-45 yang berkata seperti ini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan Tuhan Yesus tentang betapa mulianya melayani itu. Dunia memberikan konsep atau pemikiran bahwa yang mulia adalah yang dilayani. Yang mulia adalah yang besar, yang mendapatkan pelayanan-pelayanan. Tetapi sebaliknya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang mulia, yang besar justru mereka yang punya hati siap dan punya kerelaan untuk melayani. Bahkan Tuhan Yesus di dalam ayat 45 mengatakan bahwa Anak Manusia atau Tuhan Yesus sendiri pun datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah konsep penting yang harus kita miliki sebagai bagian dari gereja. Pekerjaan yang mulia, posisi yang mulia, bukan hanya ketika dilayani, tetapi firman Tuhan mengajarkan ketika kita punya keputusan, kerelaan, dan panggilan untuk melayani. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya bahwa setiap kita, ketika kita menjadi bagian dalam gereja, kita punya talenta, kita punya karunia, kita punya berkat-berkat, kita punya kecakapan-kecakapan tertentu yang Tuhan percayakan kepada kita. Pertanyaannya adalah untuk apa itu? Tentu saja seperti yang firman Tuhan katakan, supaya dengan apa yang kita punya itu, kita bisa melayani orang lain, memberikan dampak, nilai, dan menjadi berkat bagi sesama kita. Dengan demikian, tujuan Tuhan memberikan kelebihan itu tercapai. Sebagai contoh seperti ini, ada seorang ayah yang memberikan 3 anaknya masing-masing benda berbeda. Anak pertama diberi sabit, anak kedua diberi gerobak, anak ketiga diberi kuali. Benda-benda itu diberikan punya tujuan dan punya maksud tertentu. Anak pertama diberi sabit supaya pergi ke ladang lalu kemudian menyabit padi untuk dimasak. Lalu kemudian anak kedua diberi gerobak, tujuannya adalah supaya hasil panen itu bisa diangkut ke rumah. Dan anak ketiga diberi kuali supaya dia bisa memasak hasil panen. Ketiga benda ini yang diberikan kepada masing-masing anaknya akan mencapai tujuannya ketika si anak pertama pergi ke ladang, menyabit hasil panen, anak kedua membawa hasil panen sampai di rumah, dan anak ketiga menghasilkan makanan untuk dinikmati bersama-sama. Segala sesuatu diberikan dengan tujuan dan sang Bapa akan senang ketika tujuannya itu tercapai. Demikian juga kita ketika Tuhan memberikan kita karunia untuk mengajar, untuk menasehati, untuk membimbing, untuk mendukung. Tujuan itu akan tercapai. Tuhan akan senang kalau kita mampu memberikan kontribusi dan mengerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Percayalah bahwa setiap kita punya sesuatu untuk kita pakai sebagai modal pelayanan kita dalam komunitas gereja. Dan dengan demikian Tuhan akan dipermuliakan. Mari berpikir kira-kira apa yang bisa saya berikan sebagai bentuk pelayanan saya dalam komunitas iman. Biarlah ini menjadi perenungan kita sepanjang hari ini, khususnya dalam bulan ini ketika kita merayakan ulang tahun GKNF. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk sabda dan kebenaran-Mu. Kami bersyukur, biarlah firman ini menolong kami, mendorong kami untuk terus bertumbuh, khususnya membawa dampak dan berkat serta kontribusi yang nyata di tengah-tengah komunitas iman. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami membawa syukur dan doa kami. Amin.